Udah start ya. Oke. Udah record ya. Oke. Kita lanjutkan lagi, jadi nampaknya terhapus lagi. Kita ulang lagi ya yang tadi ini. Jadi tadi sampai sini ya tadi ya. Halo? Diulang lagi nih kayaknya. Jadi dx per dt kayak yang tadi belum terekam ya. E pangkat T, kita ulang lagi nih. E pangkat T kali. Nah ini kita keluarkan cos-nya. Berarti C1 tambah C2 ya. C1 tambah C2 kali cos T. C1 tambah C2 kurung kali cos T. Kemudian ini min C1 tambah C2 ya, min C1 tambah C2 kali sin T. Tambah min C1 tambah C2 kali sin T. Ya. Kelihatan ya? Halo? Tambah min T tambah setengah. Min T tambah setengah. Halo, kelihatan jelas? Kelihatan, Pak. Oke, makasih. Sorry, tadi itu ada gangguan ya. Nah, setelah ini kita kembali tadi bahwa yang kita ambil itu ini kan, dx per dt kurang x, dx per dt kurang x, kurang t kuadrat dengan min y. Ya, ini yang kita ambil nih. Ya. Atau ini boleh gak ini dibalik nih, boleh juga nih. Ini bisa juga min y ke sini. Y sama dengan, boleh gak y sama dengan jadi x-nya, x di depan x min dx per dt, ya kan, tambah t kuadrat. Ini yang kita pakai, boleh. Min y-nya pindah ke kiri, x-nya min x pindah ke kanan jadi plus x, dx per dt dari kiri ke kanan jadi min t kuadrat plus t kuadrat. Ini kita ambil ini aja ya. Jadi y sama dengan x min dx per dt tambah t kuadrat. Ya. Jadi apa tadi? Y sama dengan x min dx per dt tambah t kuadrat. Ini yang tampil. Benar yang tadi ya. Ini. Y sama dengan x kurang dx per dt tambah t kuadrat. Oke. Nah, dari sini kita dapat, kita salin x-nya dulu. XT-nya berapa? XT atau X sama ya. XT-nya kita dapat tadi ini dia. XT-nya adalah E pangkat T kali C1 cos T tambah C2 sin T min setengah T kuadrat tambah setengah T tambah 1 ya. Jadi E pangkat T kali C1 kosinus T ditambah C2 kali sin T gitu ya. E pangkat T kali C1 cos T tambah C2 sin T kurang setengah T kuadrat kurang setengah T kuadrat ditambah setengah T tambah 1 ya.
Bentar ya, min setengah T kuadrat tambah setengah T tambah 1. Oke. Itu adalah XT. Kemudian mau dikurangi dengan DX per DT. Dikurangi DX per DT. DX per DT ini tadi ya. Dikurangi. Hasilnya ini adalah E pangkat T, sini apa? C1 tambah C2 kurung kali cos T. Kemudian ini tambah min C1 tambah C2 kali sin T. Kemudian kurang T tambah setengah. Nah, ini dikurangi. Ya, ini XT dikurangi DX per DT. Berapa? Dikurangi dulu berapa? E pangkat T kali. Nah, di sini C1 kurang C1. Habis ya? C1 kurang C1 habis. Tinggal apa tuh? Yang lupa ini dikurangi berarti ini min C2 ya. Min C2 cos T. Min C2 cos T. Ya. Min C2 cos T. Halo? Ada bunyi apa ada? Ya, min C2 cos T. Ini C1 kurang C1 0, tapi sini ada min ya, min kali plus min C2 cos T. Sini C2 kurang C2 habis. Tinggal min kali min plus C1 sorry, plus C1 min C1 kali min plus C1 kali sin T. Ini kurung biasa aja ya. Ini kurung biasa. Terus ini min setengah T kuadrat. Kemudian ini min kali min plus. Ya, min kali min plus T tambah plus 1T tambah setengah T adalah plus 1/2 T. 1 kurang setengah plus setengah. Kemudian ada tambah T kuadrat nih. Tambah T kuadrat sama dengan T kuadrat. Dijumlahkan. Ini kan tambah T kuadrat. Dijumlahkan. Nah, ini hasil jumlahnya nih XT kurang DX per DT tambah T kuadrat itu adalah YT. Ini adalah YT. E pangkat T min C2 kali cos T ditambah C1 kali sin T. Terus ini ditambah 1T kuadrat dikurang setengah T kuadrat adalah plus setengah T kuadrat tambah 1/2 T tambah setengah. Halo, sampai sini jelas ini? YT kita dapat E pangkat T kali min C2 kali cos T tambah C1 kali sin T tambah setengah T kuadrat tambah 1/2 T tambah setengah. Ini cocok sama yang saya sudah siapkan. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Baru kita jawab dari sini. Solusi umum PD simultan, ya, PD simultan atau SPD, apa? Sistem persamaan diferensial. Yaitu XT-nya adalah E pangkat T kali C1 kali cos T ditambah C2 kali sin T dikurang setengah T kuadrat ditambah setengah T ditambah 1. Kemudian YT-nya baru dapat kita tadi E pangkat T min C2 kali cos T ditambah C1 kali sin T ditambah setengah T kuadrat ditambah 1/2 T ditambah setengah. Inilah solusi umum PD semutannya. Ini saya save dulu ya. Jadi kalau belum di save hilang ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Ada pertanyaan? Ini Pak Wikadi. Gimana? Oh, suara Anda kecil ya? Gimana, saudara-saudari? Mahasiswa dan mahasiswi? Halo? Sudah jelas sampai sini? Ini mengapa solusi umum? Karena ini ada C1 dan C2.
yang nggak tahu nilainya, ya. Oke, sebentar lagi kita masuk topik baru, yaitu transformasi Laplace atau Laplace transform. Oke. Halo, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Masih suyi, nggak ada ngomong. Halo? Ini dengar nggak apa yang saya tanya? Oke, Ya, jawab Pak. ya. Oke, makasih responnya. Yang mahasiswa? Oke? Jelas, Pak. Belum ada, Oke. Pak. Baik. Kita topik barunya adalah transformasi Laplace, ya. Transformasi Laplace. Yes. Ya, transformasi Laplace atau dalam bahasa Inggris Laplace transform. Transform. Jadi itu Laplace dari fungsi T adalah integral 0 hingga E pangkat min ST, ini S ya, bukan 5 ya, S min ST min ST kali fungsi T sendiri, ini sama ya, fungsi T ini sama, kali dt, hasilnya fungsi S. Jadi fungsi T ini adalah, ini persamaan gelombang ya, jadi biasanya ini akan menghasilkan fungsi kompleks ya, hasilnya fungsi kompleks. Ada buku yang lain, ini terbalik ya, ini F-nya pakai huruf besar, ada juga gini, atau ya bentuknya ada dua, hingga E pangkat min ST, fungsi T-nya ini sama. Ini kalau ini fungsi T-nya huruf besar, maka fungsi S-nya terbalik. Jadi kalau sini F kecil, sini F besar. Kalau sini F besar, sini huruf kecil. Terbalik aja. Ya. Sudah jelas itu? Nah, ini dikemukakan oleh siapa? Yang kita lihat sebentar. Kita save dulu. Di sini tadi. Oke. Saya itu dulu. Nah, ini ya. Kita perbesar. Sudah kelihatan ini? Halo? Ini Kelihatan, Pak. yang menemukan ini adalah Bapak Simon Laplace ya. Jadi yang menemukan transformasi Laplace transform ini adalah Simon Laplace, maka kata Laplace-nya muncul sini ya, untuk mengingat penemunya Simon Laplace, ada lengkap nanti ya di belakang. Tetapi yang ditemukan oleh Bapak Simon Laplace ini cukup lama, tidak diketahui orang dari mana asal usul rumus itu. Baru 2 tahun yang lalu saya cari di YouTube, ketemu ini, Where the Laplace Transform Comes From, oleh Profesor Arthur Martuk dari MIT, USA, ya, di Amerika Serikat. Dari MIT, beliau itu baru meninggal Oktober tahun yang lalu, ya, 2001, ya, 2021. Nah, Profesor Arthur inilah yang kemukakan, ya. Nah, ini yang Simon Laplace, ya. Ini Bapak Pierre Simon
Marquis de Laplace, lahir tanggal 23 Maret tahun 1749 dan meninggal 5 Maret tahun 1827 pada usia 77 tahun. Nah, yang kemukakan ini adalah dosen dari MIT, ya, dari MIT, yaitu Bapak Atur Matuk, ya. Atur Matuk ini lahir tanggal 13 Juni 13 Juni tahun 1930. Beliau adalah terakhir Emeritus Professor of Mathematics at the MIT, ya, Massachusetts Institute of Technology ini MIT. Nah, beliau meninggalnya kemarin bulan Oktober tahun 2021. Ini waktu saya tahun Februari tahun 2021 saya pas seminarkan, beliau masih hidup, tetapi ternyata baru saya tahu beritanya bahwa beliau sudah tiada, ya. Oktober tahun 2021. Nah, ini menurut Profesor Atur Matuk, ternyata rumus transfer Laplace itu berasal dari power series, deret kuasa yang Anda pelajari pada kalkulus 1 bagian terakhir. Ingat nggak deret kuasa? Power series. Halo? Ingat? Oh, ini sudah. Ya. Yang ini masih kelihatan nggak? Halo? Masih bisa lihat, tapi yang katanya ya ingat sedikit lah, tapi bisa nggak ingatin lagi supaya elaborate gitu. Ya, bentar ini saya mau tunjukkan Anda. Oh, saya masuk ke ini, deh. Bentar ya. Atau terakhir nanti deh. Saya ulang lagi sini aja. Ini. Jadi asal usulnya ini berasal dari deret kuasa, ya. Deret kuasa atau disebut power series, ya. Power series. Yaitu sigma, ya, sigma AN kali X pangkat N dari bisa 0 bisa 1 tergantung, ya, bisa 0 bisa 1 sampai tak hingga, ya, ini adalah, ya, masih ingat, ya, bentuk ini maksudnya dari kuasa, usulnya dari kuasa. Nah, sebentar lagi penjelasan itu kita bahas di sini, ya. Ini dia. Ini dia. Sudah kelihatan? Where the Laplace transform come from by Profesor Atur Matuk, MIT. Nah, awalnya dari power series yaitu AN kali S pangkat N nih. Ya, AN kali S pangkat N sama dengan A besar X, ya. Oke. Nah, kemudian AN-nya ubah dalam bentuk N. Nah, continuousnya itu dari 0, 1, 2, 3 karena ini dirubah dari integral dari antara 0 sampai tak hingga. Kalau sigma ini kan disebut diskrit, ya. Diskrit 0, 1, 2, 3, 4 sampai tak hingga. Tapi kalau 0 sampai tak hingga disebut continuous, ya, continuousnya. Continuous analog. Nah, oleh profesor rumus itu akan terjadi nanti integral. Jadi bentuk rumah ini bisa berubah menjadi integral, kontinunya 0 sampai tak hingga. Ini kontinu. Ini ubah nih, N dari T. AT kali X pangkat T
ya, AT kali X pangkat T DT sama dengan AX. Nah, ini akan berubah menjadi oleh Profesor Simon Laplace, ini menjadi integral nota hingga AT ini adalah fungsi T, sedangkan XT ini ada berubah jadi E pangkat min ST DT sama dengan fungsi S, ya, sama dengan fungsi S. Nah, bisa ini huruf kecil, ini huruf besar, atau ini huruf besar, ini huruf kecil, terbalik, ya. Nah, oleh Profesor Atuk diberikan ini, tapi penjabarannya tidak ada. Bahwa AN itu adalah kalau sini AN, ini akan menjadi, ya sorry, kalau sigma AN kali S pangkat N, kalau sini AN ini menjadi AX. Kalau ini AN ini ganti 1, ini akan menjadi 1/1 kurang X. Ya, 1/1 kurang X, di mana harga mutlak X kecil dari 1. Kemudian kalau AN-nya diganti dengan 1/n faktorial, ini akan A besar X ini menjadi E pangkat X. Jelas nggak maksudnya? Halo? Tahu maksudnya ini? Kalau AN ini diganti dengan, ini kan AN, ini hasilnya nanti A besar X. Kalau ini AN yang diganti 1, di sini 1 kali X pangkat N, maka ini akan menjadi 1/1 kurang X. Ya, hasilnya menjadi A besar X-nya menjadi 1/1 kurang X. Kalau ini AN-nya saya ganti dengan 1/n faktorial, ya, AN-nya ganti 1/n faktorial, hasilnya adalah E pangkat X. Nah, oleh Profesor Arthur Martuk ini tidak dijelaskan secara rinci, langsung beliau begini, yang saya kotak hijau ini ya. Nah, tugas saya di sini adalah menjabarkan. Benar nggak kalau ini 1, AN-nya 1, hasilnya 1/1 kurang X. Benar nggak kalau AN-nya adalah 1/n faktorial, hasilnya E pangkat X. Jadi saya yang coba jabarkan. Nah, untuk itu, karena tadi ya, karena di sini Anda lihat X-nya itu adalah, ya, karena X-nya itu X pangkat T akan menjadi E pangkat min ST. Dari mana datangnya? Nah, jabar ke sini. X sama dengan, X itu sama enggak E pangkalan X? Anda masih ingat enggak? Halo? E pangkalan U, U. E pangkalan A, A. Masih ingat enggak? E pangkalan B, B. E pangkalan X, X. Ingat enggak? Masih ingat? Halo? Sedikit nih Pak Wikarya. Ya? Ingat. Kurang jelas ya? Baik. Kurang jelas sedikit. Saya pindah ke PPT. PPT ini udah kelihatan belum? Tadi soalnya ganti itu ya. Masih PDF nih Pak Wikarya. Oh, PDF. Baik, saya berarti harus saya ubah. Ini susahnya mengganti, nggak bisa satu-satu. Oke. Ini, nah ini PowerPoint-nya. Jadi di sini, ini sudah kelihatan PPT-nya. Halo? Kelihatan Halo? PPT-nya Pak Wikarya. Yang tadi udah lihat dari kosa ini? Ada? Nah, di sini, ini kan tadi ini sama dengan AX, ya kan? Nah, kalau AN-nya nih, jadi kalau tulis sigma N dari berapa ini? Dari 1 kali X pangkat N, ini akan hasilnya adalah 1/1 kurang X. Kalau sigma ini adalah, ini sampai tak hingga ya, N sampai tak hingga, bisa N dari 1 atau 0. Ini adalah 1/n faktorial kali X pangkat N, hasilnya adalah E pangkat X. Ya, jadi ini yang akan maksudnya dibuktikan dari mana datangnya. Itu tugas saya mencari ini ya. Karena oleh Profesor Arthur Martuk, beliau hanya tulis begini aja deh. Kalau 1, hasilnya ini, 1/1 kurang X. Kalau 1/n faktorial, AN-nya, maka hasilnya E pangkat X. Nah, kita kembali lagi ke mana? Ke fungsi
Masih yang mana? Belum itu ya? Sekarang masuk ke yang dari apa PDF. Ini PDF ya. Nah, jadi X ini ngerti ya? E pangkalan X. E pangkalan E ini kan A pangkat log B bilang pokok A. Kalau AA, X, EE. Ini kan len ini log bilang pokok E. Ya, log bilang pokok E sehingga EE. Hasilnya belakang X. Jadi X itu adalah E pangkalan X sehingga X pangkat T adalah E pangkalan X kurung pangkat T. Nah, ini dikalikan nih. Ini dikalikan jadi hasilnya atau dibiar dulu ya. X antara 01 len X-nya adalah negatif ya. Misalkan len X itu adalah S, kan hasilnya E pangkat min ST ya, min S. Kan hasilnya ini E pangkat min ST, sehingga E pangkat len X kali T, len X yang ini yang kita misalkan min S, ya kan nih, E pangkat min ST. Ini E pangkat len X kali T, min ST. Jadi min S yang len X. Jadi len X kita misalkan min S, len X adalah len E pangkat min S. Jelas nggak sampai sini? Halo? Halo? Len X adalah min S. Min S ini len E pangkat min S. Nah. 5 adalah len E pangkat 5, min 5. Min 5 adalah len E pangkat min 5. Berarti 7 adalah len E pangkat 7. Min S adalah len E pangkat min S. Jelas? Lennya dihilangkan. X sama dengan E pangkat min S. Sampai sini jelas? Halo? Jelas sampai sini? Nah, kemudian kalau ini X pangkat T, dari kan awalnya X pangkat T, maka sini E pangkalan X pangkat T, kita gantilah len bahwa len X itu adalah min S, diganti sini. Len X itu adalah min S, jadi kalau udah ganti len X adalah min S, jadi min S kali T, E pangkat min T. Itu buktilah bahwa XT itu kita ganti dengan E pangkat min T. Maka di sini Anda lihat X pangkat T-nya diganti dengan E pangkat minus T. Paham sampai sini? Nah inilah ya biasanya ada yang nulisnya fungsi T-nya di depan, ada fungsi T-nya di balik sama ya A kali B dan B kali A kan. Jadi integral 0 tak hingga E pangkat minus T, fungsi T sampai kali dt adalah fungsi S. Ingat fungsi S ini adalah fungsi kompleks. Ya. Ini berupa gelombang sebetulnya. Jadi ini yang dikemukakan oleh Bapak Profesor Emeritus, terakhir beliau usia 91 ya. Usia 91 beliau wafat. Sudah jelas? Nah, ini yang tugas saya menjelaskan dari mana hasilnya seperti ini ya. Halo? Sudah jelas sampai sini? Halo? Ini belum ya, ini belum. Nah, berikutnya baru kita jelaskan ini tadi yang ini. Nah, AN kali S pangkat N, kalau AN-nya ini AX. Kalau ini diganti dengan, ya tadi hilang kan, kalau AN ini AX. Ini maksudnya kalau ini AN, ini hasilnya AX. Kalau ini 1 adalah 1/1 korek. Ini menurut Profesor Arthur Matung ya, dari MIT. Ini 1 diganti, AN-nya ganti 1 kali S pangkat N, sehingga ini menjadi apa? Sigma dari 1 kali S pangkat N tetap S pangkat N. Kalau ini kita masukkan, ini adalah N-nya dari 0 sampai tak hingga, sehingga terjadi X pangkat 0, tambah X pangkat 1, tambah X pangkat 2, tambah X pangkat 3, dan seterusnya S pangkat N, dan seterusnya sampai tak hingga. Nah, X pangkat 0 adalah 1 tambah X, tambah X kuadrat, tambah X pangkat 3. Ini sebenarnya ini adalah deret geometri turun tak hingga, betul enggak? Halo, mengapa? Karena ini awalnya 1, ini dikali X. Rasionya kali X. 1 kali X, X. X dikali X, X kuadrat kali X, X pangkat 3. Sampai dan seterusnya. Ya. Sehingga sini adalah suku pertamanya A sama dengan 1. Rasionya adalah suku kedua bagi suku pertama. Suku keduanya X, suku pertamanya 1. Jadi X bagi 1 adalah X. Atau suku ketiga dibagi suku kedua. X kuadrat bagi X juga X. Jadi pengali. Rasio itu pembanding atau pengalinya adalah X. Deret geometri turun tak hingga adalah limit dari 1 kali S pangkat N adalah limit
N menuju tak hingga dari A per 1 kurang rasio. Masih ingat nggak? Anda belajar di SMA. Sn. Ya. Sn adalah A per 1 kurang R sama dengan limit dari A-nya 1 per 1 kurang rasio. Rasionya X. Sehingga karena ini konstan, nggak ada N. Ini kan N menuju tak hingga. Nggak ada N-nya. Jadi jawabannya adalah 1/1 kurang X. Sehingga sigma dari 1 kali S pangkat N adalah 1/1 kurang X. Yang ditulis oleh Profesor Arthur Martok adalah kalau AN-nya 1, maka hasil A besar X-nya atau hasil sigma-nya, sigma deretnya adalah 1/1 kurang X. Sudah jelas sampai sini? Halo? Jelas sampai sini? Ini menggunakan deret apa namanya? Deret geometri ya. Turun tak hingga ya. Deret geometri turun tak hingga. Itu Sn, ini Sn nih, jumlah N suku adalah limit N menuju tak hingga A per 1 kurang rasio. Sudah jelas? Ada pertanyaan di sini? Halo? Ya? Oke, kalau enggak ada, kita teruskan lagi. Nah, bagaimana kalau AN-nya diganti 1/n kuadrat? 1/n faktorial. Kalau AN-nya diganti 1/n faktorial, maka sigma dari 1/n faktorial kali S pangkat N, nanti hasilnya adalah eksponensial, yaitu E pangkat X. Nah, benar atau tidak, kita coba buktikan ya. 1/n faktorial kali S pangkat N, sigma dari S pangkat N per N faktorial. Kita masukkan nih, N-nya dari 0. S pangkat 0 per 0 faktorial. E pangkat 1 per 1 faktorial. Tambah S pangkat 2 kali S kuadrat. Dan seterusnya S pangkat N sampai N faktorial dan seterusnya. Nah, S pangkat 0, 1. 0 faktorial juga 1 kan. S pangkat 0, 1. 0 faktorial 1. 1 bagi 1, 1. Ini tambah X per 1 faktorial. Tambah S kuadrat per 2 faktorial. S pangkat titik-titik tambah S pangkat N per N faktorial tambah titik-titik dan seterusnya sampai tak hingga. Nah, sekarang kita periksa. Benar nggak sama dengan eksponensial? Kita lihat. Ini adalah deret Maclaurin yang kita sudah pelajari juga. Betul nggak? Halo? Waktu di kalkulus bagian terakhir kita juga di samping deret kuasa juga kita mempelajari deret Maclaurin. Betul nggak? Halo? Masih ingat? Kok yang jawab nih? Masih ingat nih Pak. Ya. Nah, dia bilang jawabannya E pangkat X. Sekarang saya ambil ya. Fungsi X adalah E pangkat X. Maka fungsi 0 adalah E pangkat 0 adalah 1. Fungsi asen X berapa? Kalau eksponensial, ya Pak, E pangkat 1X ini selalu jawabannya sama. Ya enggak? Jadi S pangkat X, nah, asen X ya tetap E pangkat X juga. Maka fungsi asen 0, fungsi asen dari 0, E pangkat 0, 1. Semua. Tunang kedua juga E pangkat X. Tunang kedua fungsi 0 juga 1. Ketiga, keempat, dan seterusnya. Sama. Semuanya dapat 1. Sama ya. Oke. Nah, sekarang kita masukkan deret Maclaurinnya. Deret Maclaurinnya adalah fungsi X sama dengan fungsi 0 ditambah fungsi aksen 0 per 1 faktorial kali E pangkat 1. Ini serba 1 nih. Tambah serba 2 apa? Tunang kedua fungsi 0 per 2 faktorial kali X kuadrat. Tambah serba 3. Tunang ketiga fungsi 0 per 3 faktorial kali X pangkat 3. Tambah serba 4. Tunang keempat dikurung 4 ya. Tunang keempat dari fungsi 0 per 4 faktorial kali X pangkat 4 dan seterusnya. Nah, kita ganti nih. Fungsi X-nya tadi E pangkat X enggak? Ya, E pangkat X ya. E pangkat X. Kemudian semua turunannya 1 jawabannya. Kita ganti aja. Semua turunannya ganti 1. 1 semua kan. Nah, fungsi 0-nya juga 1. Kemudian turunan pertama ini. Turunan pertamanya 1. 1 per 1 faktorial kali X adalah X kali 1X per 1 faktorial. Ini juga semua 1 turunannya kan. 1 kali X kuadrat per 2 faktorial. Ini 1 kali X pangkat 3. Oh, ini pangkat 3 ya. Pangkat 3-nya ada ketinggalan. Ya, per 3 faktorial kali X pangkat 3. Ya. Per 3 faktorial, ini 1/4 faktorial kali S pangkat 4 dan seterusnya. S pangkat N per N faktorial. Jadi terbuktilah bahwa E pangkat X sama dengan ini. Nah, ini baru kita buktikan tadi, di atas tadi, apa nih?
1 tambah X per 1 faktorial tambah X kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya. Sama nggak dengan ini? Halo? Berarti sama nggak ini? Sigma 1 per N faktorial kali X pangkat N. Saya tanya sama nggak? Hasilnya apa? E pangkat X. Jadi ini sama ini. Jadi yang sigma apa tadi? Sigma 1. Sigma 1 per N faktorial kali X pangkat N itu sama dengan E, sama dengan ini. Ini sama dengan E pangkat X. Sudah kita buktikan dengan dari Mas Laurin. Kita buktilah kalau AN-nya 1 per N faktorial, maka sigma dari 1 per N faktorial kali X pangkat N adalah eksponensial, yaitu E pangkat X. Sudah jelas sampai sini? Halo? Ini data pustaka yang tadi sama. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Pun ada pertanyaan? Halo para mahasiswa, ada pertanyaan? Sekarang saudara-saudari sudah tahu kan asal-usul dari transformasi Laplace atau Laplace transform itu ternyata berasal dari apa tadi? Deret kuasa ya. Deret kuasa atau power series ya. Ini power series. Ya, dari kuasa AN kali X pangkat N. Jadi dari kuasa ini dari kuasa atau power series. Nah, kalau AN-nya ini 1, sebutin dari 1 per 1 kurang X. Kalau AN-nya 1 per N faktorial, hasilnya E pangkat X. Ya. Itulah asal-usul transformasi Laplace atau Laplace transform yang dikemukakan oleh siapa tadi? Kalau saya singkatnya Simon Laplace, tapi lengkap nama ini adalah Pierre-Simon Marquis de Laplace. Ini kayak orang Prancis nih. Ya, orang Prancis. Ya ini. Ahli matematik dan astronom Prancis. Betul. Oke. Nah, kalau ini orang Amerika nih kan. Di MIT. Mana Amerika? Kalau MIT pasti di Amerika, tapi saya tidak tahu persis beliau tuh apakah turunan dari orang Amerika, maybe, mungkin ya. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke ini. Kembali lagi. Berarti ini saya ganti lagi ke apa? PPT. Jadi sudah paham ya? Halo? Ini. Jadi asalnya dari kuasa, ya. Saya ulang lagi. Ya asalnya dari kuasa ya. Dari kuasa. Atau power series. Itu sigma dari N dari 0 sampai tak hingga AN, ya mau gitu gini boleh AN kali X pangkat N. Nah, menurut itu dilambangkan ini AX. Nah, oleh Profesor Arthur Matuk, ini beliau mengambilnya ini. Kalau AN ini diubah di 1 saja kan. Ya, AN sama dengan 1 kali X pangkat N, hasilnya adalah 1 per 1 kurang X. Di mana harga mutlak X kecil 1 ya. Itu syarat ya. Harga mutlak X kecil 1 ini syarat. Kemudian kalau sigma N dari 0 sampai dengan ini ganti dengan 1 per 1 per N faktorial kali X pangkat N, ini hasilnya adalah eksponensial. Ini yang AN-nya berubah, ini juga pasti berubah kan. Nah, ini yang dikemukakan oleh Profesor Arthur Matuk. Dan penjabarannya saya yang coba menjabarkannya. Oke? Sekarang jelas sampai sini? Halo? Sudah jelas? Nah, sekarang pemakaiannya, itu asal-usul rumusnya ya. Asal-usul rumusnya. Derek Forel juga ada ya. Oke. Nah, ini rumus-rumus dasarnya yang perlu kita tahu adalah
Yang pertama, Laplace dari T pangkat N. Ya, hasilnya adalah N faktorial per S pangkat N plus 1. Ini dengan catatan N-nya adalah 0, 1, 2, dan seterusnya. Artinya ini bilangan apa nih? Bilangan cacah ya. Bilangan cacah ya. Cacah akan mulai dari 0. Oke, kalau satu lagi ada 2, T pangkat N Laplace pangkat N juga sama dengan gamma. Ini bacanya gamma. Gamma dari N plus 1 per S pangkat N plus 1 dengan catatan N-nya adalah pecahan. Yang istimewa adalah setengah ya. Pecahan yang istimewa adalah setengah, di mana gamma N plus 1 itu adalah N gamma N. N gamma N. Atau ini sama dengan N faktorial. Ya. N gamma N atau N faktorial sama. Nah, istimewa adalah gamma setengah. Gamma setengah adalah akar pi. Jawabannya adalah akar pi. Pi tahu ya, 27 ya. Itu istimewa. Yang kedua adalah Laplace dari E pangkat AT. Ini kita buktiin nanti ya. Mungkin dengan percobaan. Seper S min A. Ya, S kurang A positif ya. Jelas ya. Laplace E pangkat kita baca Laplace, sebetulnya transformasi Laplace, singkatnya Laplace. Ketiga adalah Laplace dari cosinus omega T. Boleh gak AT? Boleh gak? Hasilnya adalah kalau cos pasti S. S per S kuadrat ditambah omega kuadrat. 4 adalah Laplace dari sin omega T adalah omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Jadi kalau cos itu S, kalau sin itu omega. Ya, halo. Mungkin di sini saya. Yang kelima adalah Laplace dari cosinus hiperbolik pakai H ya, cos H. Cosinus hiperbolik dari AT seperti ini pakai A sama juga ya. Adalah kalau cos S per S kuadrat dikurang A kuadrat. Kalau sini tambah, sini kurang, itu beda. Yang keenam adalah Laplace dari sin hiperbolik AT adalah kalau sini omega, sini A. A per S kuadrat dikurang A kuadrat. Ini rumus-rumus dasar yang perlu kita ketahui. Nah, kita pelajari sekarang dari mana asal-usul rumus ini. Halo? Paham maksudnya? Oh ya, ini mesti tahu dulu untuk cos omega ini, rumus ini datang dari mana nanti ini? Cos omega T ini dia menggunakan rumus Euler. Ya, rumus Euler. Nah, ini sudah ada sudah dibuktikan dulu ya, pernah saya buktikan, kemudian saya tulis lagi karena masih lokal dulu, sekarang yang nasional. Ada majalahnya Engineering, Mathematics, Computer Science ya, secara nasional. Nah, ini adalah E pangkat I theta sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Ini juga dipakai untuk membuktikan rumus trigonometri yang Anda belajar. Sin dalam kurung A plus B adalah sin kokosin. Cos dari A plus B adalah kokosin sin. Sehingga ya, di SMA itu dia menggunakan tetanya diganti Z. Z itu adalah bilangan kompleks. Rumus Euler. Nah, kemudian ini diambil yang tetanya diganti dengan omega T. Sehingga terjadilah E pangkat I omega T adalah cos omega T ya, omega T ditambah I sin omega T.
Kemudian E pangkat I kali min omega T sama dengan apa? Kosinus dari min omega T ditambah I sin min omega T. Ya, sudutnya pakai min. Ini ternyata ini boleh tulis min I omega T ya. Min I omega T ini adalah kosinus dari min alfa. Anda sudah belajar kan kosinus dari min alfa adalah cos alfa. Letaknya di koran keempat. Untuk cos, Anda tahu kan koran keempat ini yang min alfa. Sudutnya adalah negatif. Ini alfa. Positif, ini negatif. Ini untuk cos, Anda tahu kan kalau cos plusnya di koran 1 dan 4. Ya, 1 dan 4. Berarti cos min alfa adalah cos apa? Cos min omega T adalah cos omega T. Kalau sin min omega T itu adalah di koran keempat negatif, ya kan? Sin tan cos, mesti kan enggak belajar? Sin tan cos. Sin itu positif di atas, cos itu di kanan, ini deh, di kanan, sedang tan silang. Jelas maksudnya? Sin itu positif di atas, di 1 dan 2. Cos itu 1 dan 4 di kanan. Kalau tangan silang 1 dan 3. Plus, yang plusnya ingat ya. Oke. Nah, berdasarkan ini, Anda lihat ya. Kita catat ya. E pangkat I omega T apa tadi? E pangkat I omega T adalah, apa tadi? Nah, ini nih. Adalah kosinus omega T ditambah I sin omega T. Kemudian E pangkat min I omega T, apa? Yang barusan nih. Oh ini. Oh ya, ini sinnya dari negatif keluar. Min I sin, ya, min I sin omega T. Kemudian kurung boleh. Jadi ini hasilnya cos min omega T, cos min alfa adalah cos alfa. Berarti minnya diabaikan karena di koran keempat positif. Tapi untuk sin hati-hati ya, untuk sin minnya keluar. Maksudnya di koran keempat sin negatif ya. Karena plusnya 1 2 3 4 negatif. Jadi min I sin omega T. Nah, kalau kita cari cos, kita jumlahkan nih. Ini hilang. Itu enggak hilang nih sinnya. Ini kita jumlahkan jadi E pangkat I omega T ditambah E pangkat min I omega T sama dengan apa? Cos tambah cos, 2 cos omega T. Sehingga kosinus, ya, kosinus omega T adalah E pangkat I omega T ditambah E pangkat min I omega T. Contohnya I kali min omega T per 2. Per 2 ya. Per 2. Sudah jelas? Halo? Nanti materinya saya kasih juga Anda ya. Ada materinya buku yang saya tulis, kalkulus lanjut ya, edisi 2. Ya, sekarang sudah tulis edisi 3. Oke, ini ya. Kalau ini misalnya mau cari sin, sama ini yang tadi gak diulang lagi. Ya, diulang lagi. Ini save dulu ya. Takutnya nanti ada trouble, tidak bisa. Nah, sebentar lagi kita cari sin omega T berapa. Ini gunanya untuk cari Laplace cos omega T dan Laplace sin omega T. Kita pakai ini. Ya, ini bentuk yang kedua nanti. Oke. Jadi kalau tadi apa? E pangkat I omega T adalah cos omega T ditambah I sin omega T. Ini rumus Euler ya. Berasal dari rumus Euler. Kemudian E pangkat min I omega T adalah cos min omega T, cos min alfa adalah cos alfa. Jadi minnya diabaikan. Tapi kalau sin, minnya keluar. Karena kurang keempat ya. Sin omega T. Kemudian ini kita mau cari sin, ini dikurangi. Jadi E pangkat I omega T dikurang E pangkat min I
omega T itu sama dengan, ini min kali min plus ya. Plus I sin tambah isin. Isin tambah isin plus 2 isin. Ya, plus 2 isin omega T. Sekarang berapa sin omega T? Maka sin omega T adalah E pangkat I omega T dikurang E pangkat min I omega T per 2I. Jangan lupa, ini ada 2I. 2I. Ada 2I-nya ya. Ada I-nya sini. Per 2I. Oke? Sudah jelas? Ini dasar-dasar yang nanti dipakai untuk dalam pembuktiannya. Nah, sekarang kita mulai dengan sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu, ini dasar-dasar yang untuk mendukung pembuktian-pembuktian yang 6 tadi, ya. Yang di atas tadi. Ada 6 ya. Nah, nih. Ada 6 rumus bentuknya. Ya. Sampai sini dasar-dasarnya jelas? Halo? Apa terlalu cepat nggak saya? Halo? Gue tanya diam aja. Enggak, Pak, jelas. Oke. Sekarang kita boleh satu persatu. Untuk yang T pangkat N ini, memang kita tidak bisa langsung, ada yang buktikan langsung dia. Jenius anaknya. Umur 11 tahun tamat SMA deh. Saya kasih ini, dia jalankan hanya 5 baris selesai. Tapi nggak ngerti gitu. Ya. Luar biasa anaknya. Sekarang ada di itu Universitas Waterloo ya, University of Waterloo atau Waterloo University di Kanada ya. Jago fisika dan matematik. Baik, kita membuktikan yang pertama bahwa dari mengapa Laplace Laplace itu singkat sebetulnya transformasi Laplace atau Laplace transform dari T pangkat N faktorial per S pangkat N plus 1 Y. Nah, kita mulai Laplace dari T pangkat 0. Apa nih? Laplace dari 1. Sama ya. Nah, menurut tadi rumus Laplace itu apa? Laplace dari fungsi T adalah integral 0 sampai beta hingga E pangkat min ST kali fungsi T, atau terbalik boleh ya ini, kali dt yang hasilnya fungsi S. Ya. Jadi ini integral 0 sampai beta hingga E pangkat min ST. Nah, fungsi T-nya berapa sini? T pangkat 0 itu 1 ya, sama ya. T pangkat 0 atau 1 dt. Hasilnya, ini adalah 0 tak hingga, satunya hilang, E pangkat min ST dt. Nah, Anda sudah belajar bahwa integral 0 sampai tak hingga ini adalah integral tak wajar. Ya, ini integral tak wajar. Maka kita pakai limit. Limit P menuju tak hingga. Tak hingga ini ganti dengan P. 0P. E pangkat min ST dt. Paham sampai sini? Ini integral tak wajar. Halo? Sudah diberikan juga ya? Berarti itu? Halo? Ini kok susahnya enggak kuliah yang online gini, enggak ketemu orangnya. Saya lebih senang di kelas sebetulnya. Kelihatan Anda tuh serius enggak serius. Ini Anda tidur enggak tidur, enggak tahu saya nih. Oke? Nah, ini kita kasih jarak depannya jadi limit P menuju tak hingga. Terus ini integral 0P. E pangkat U. Ya, E pangkat U DU. Ya, sengaja ya. Sengaja. E pangkat U DU. ST. Ini. E pangkat min ST. E pangkat U DU. Sengaja. Diturunkan terhadap T. Nah, min ST terhadap T. Min S kali 1 DT. Ya enggak? Padahal yang ada sini kan DT saja. Yang ada DT saja. Jadi terjadi kelipatan min S. Supaya min S ini 1 dikalilah seper min S. Ini jelas ya?
Karena 1 min S kali min S dt adalah 1 dt, betul nggak? 1 min S kali min S dt, min S-nya dicoret, maka tinggal dt saja. Jelas sampai sana? Halo, mohon dijawab. Jelas sampai sana? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Jadi ini hasilnya plus bagi min ya, min 1/s. Nah, ini baru kita E pangkat UDU, ini limitnya terus ya, limit P menuju tak hingga integral E pangkat U DU, rumusnya apa? E pangkat U harga batas 0P. Jadi ini hasilnya min 1/s dikali limit. Oh ya, ini kita minnya di supaya min di plus 1/, ya. Jadi 1/, E pangkat ST harga batas 0P. Di mana yang kita ganti T-nya, T-nya bukan S-nya, ya. Sehingga hasilnya adalah min 1/s. Nah, kita ganti itu limit P menuju tak hingga, kita ganti 1/, yang kita ganti T-nya, batas atasnya P, berarti E pangkat min SP. T-nya ganti P, ya. Dikurang limit P menuju tak hingga dari 1/, E pangkat S kali 0. Sehingga hasilnya ini adalah 1/9 S kali limit P menuju tak hingga. Kalau ini, oh ini plus ya, sorry, ini kan pangkat min, ini plus tadi ya. Kok bisa gini? Ini ada minnya, ya. Oke, jadi ini kita masukkan 1/, E pangkat S kali tak hingga dikurang. Nah, ini konstan ya. Limit konstan kan konstan ya. Limit konstan. Jadi limitnya hilang. Limit konstan. Konstannya 1/, E pangkat 0. E pangkat 0 berapa? 1 ya. Jadi hasilnya ini adalah min 1/s kali. Nah, ini kalau kita masukkan limit P menuju tak hingga 1/, E pangkat berapa? S kali tak hingga. Dikurang 1/1. Min 1/s kali, Anda tahu, ini limit P menuju tak hingga dari 1/, E pangkat tak hingga, dikurang 1. Anda tahu 1/, tak hingga apa? Untuk limit adalah 0. Jadi tinggallah min 1/s dikali 0 kurang 1. Hasilnya apa? Min kali min, ini ada min nih. Min kali min, ada min ya. Min kali min adalah plus. Min 1 kali min 1 1/s. Jadi limit 1 itu, limit 1 atau limit T pangkat 0 adalah 1/s. Sejelas 1/s. Sampai sini jelas? Halo, ini baru satu eksperimen, minimal 3 ya. Nah, kita cari lagi Laplace dari T pangkat 1. Berapa? Sesuai rumus 0 beta hingga E pangkat min ST kali T pangkat 1 kali DT adalah, ini integral tak wajar, pakai limit P menuju tak hingga dari integral 0P, tak hingga ini ganti P, E pangkat min ST. Kalau ada T-nya tadi, T-nya itu sama X ya, X. Letakkan di depan, T kali E pangkat min ST DT. Nah, ini yang kita usahakan jadi E pangkat UDU. Nah, bagaimana caranya? Jadi limit P menuju tak hingga dari 0P, T kali, ini apa? E pangkat, sengaja E pangkat U DT. Kita ubah jadi E pangkat U DU, sengaja. Nah, berapa sengaja ini? Min S terhadap T apa? Min S kali DT. Yang ada tuh DT saja, terjadi kelipatan min S kan? Min S T, diturunkan terhadap T. Min S kali turunan T 1 DT.
Yang sama DT. Terjadi kelipatan min S. Supaya min S jadi 1 kali sepermin S. Nah, sepermin S boleh keluar. Ya. Boleh keluar. Jadi min seper S keluar. Tinggal limit P menuju tak hingga. Ini 0P. T kali. Ini E pangkat UDU. Ingat enggak? E pangkat UDU sama dengan diferensial dari E pangkat U enggak? Diferensial dari E pangkat U adalah E pangkat U kali U aksen. U aksen itu DU. Kali U aksen. DU. U aksen itu DU. Ya. Jadi ini adalah diferensial dari E pangkat U. U-nya apa? U-nya adalah min ST. Min ST. Nah ini integral parsial. UdV. Parsial. Apa rumusnya? Min seper S. Limit P menuju tak hingga. Ini sesuai rumusnya. UV kurang integral V du. Ya enggak? UV integral UdV, integral UdV adalah UV kurang integral V du. Sehingga ini hasilnya adalah min seper S, ya, min seper S, limit P menuju tak hingga dari UV. U-nya T kali E pangkat min ST. Harga batasnya apa? Harga batasnya 0 sampai P. Gitu ya. Ini kurung kurawal ini. Ini kurung kurawal. Dikurangi integral 0P PDU. V ini adalah E pangkat min ST. DU. DT. Ya, U-nya T. Ini kita kurung biasa. Kurung siku. Nah ini min ini usahakan plus. Sehingga terjadi min seper S. Ini kita pecah nih. Limit kurang limit ya. Limit P menuju tak hingga. Ini apa nih? T per E pangkat ST. Harga batas 0P. 0P ya. Dikurang limit ya. Limit kurang limit. P menuju tak hingga. Dari 0P. E pangkat min ST. Nah turunan DT apa? 1 DT. Enak? Halo? Integral turunan T kan 1 DT. Terus ini min seper S kali, ini kalau kita masukkan apa hasilnya? T-nya kita ganti limit P menuju tak hingga dari, kita masukkan P, T-nya ganti P. P per E pangkat SP. Dikurang limit P menuju tak hingga dari T-nya ganti 0. 0 per E pangkat S kali 0. Ini yang ini ya. Nah, dikurang. Nah ini balik lagi. Integral tak wajarnya dibalik lagi. Integral 0 tak hingga. Integral 0 tak hingga. E pangkat min ST kali 1 kali DT. Anda tahu ini apa? Ini adalah Laplace 1. Masih ingat tadi? Di atasnya tadi mana? Di atas ini. Ini nih. Sama nama ini. Integral 0 tak hingga E pangkat min ST kali 1 DT adalah Laplace 1. Atau Laplace T pangkat 0. Laplace 1. Betul enggak? Yang ini. Laplace Laplace dari 0 tak hingga E pangkat min ST kali 1 DT adalah Laplace 1. Itu nanti ya. Ini Laplace 1. Ini kalau kita masukin, ternyata nih tak hingga per E pangkat S kali tak hingga. Tak hingga per tak hingga. Ya, P-nya tak hingga, ini E pangkat S kali tak hingga, S kali tak hingga, E pangkat tak hingga, tak hingga. Tak hingga per tak hingga, ini tak hingga per tak hingga, kita gunakan dalil L hospital ya. Kita gunakan dalil hospital. Sehingga Laplace T adalah apa? Min seper S dikali, nah ini limit P menuju tak hingga, ya. Limit P menuju tak hingga, ini kan tadi P per E pangkat SP. Kita pakai karena tak hingga gunakan SP. P turunkan antara P apa? P diturunkan antara P adalah 1 per E pangkat SP diturunkan antara P adalah E pangkat U kali U aksen. E pangkat SP dikali SP aksen.
SP diturunkan pada P, S kali 1. Enak? Halo? Jelas ini? Ya, E pangkat SP kali SP aksen. Diturunkan pada P, S kali 1. Nah, kurang. Yang berikutnya ini adalah limit dari 0 bagi E pangkat 0. Ya. Limit P menuju tak hingga ini 0 per E pangkat S kali 0, E pangkat 0. E pangkat 0 kan 1. 0 bagi 1, 0 kan? Oke. Terus dikurangi apa? Nah, ini yang tadi saya bilang, E integral 0 tak hingga E pangkat minus T kali fungsi T dt. Fungsi T ini berapa sih? 1 ya. Ini adalah Laplace 1. Atau Laplace T pangkat 0. Ini adalah Laplace dari 1. Sehingga ini hasilnya min 1 per S. Ini hasil, limit dari ini apa? Ini kalau dimasukkan limit P menuju tak hingga dari 1 per E pangkat S kali tak hingga kali S. Dikurang 0 per 1. Dikurang, nah, Laplace 1 ini 1 per S, nak? Kita lihat tadi. Laplace 1, ini Laplace 1 atau T pangkat 0 adalah 1 per S. Adalah 1 per S, ya. Ini dia, 1 per S. Sehingga ini adalah min 1 per S dari, nah ini dapatnya limit dari P menuju tak hingga dari S kali tak hingga, E pangkat tak hingga kali S tak hingga. Ini 0, ini 1 per S. Ini hasilnya 0 kan? Ini 0. Jadi hasilnya min 1 per S dari 0 kurang 0 kurang 1 per S. Hasilnya apa? Hasilnya min kali min plus 1 per S kuadrat. Ini adalah Laplace T pangkat 1. Sudah jelas? Baru 2, minimal 3. Cari lagi. Ya, kita cari lagi. Berikutnya adalah Laplace dari T kuadrat. Adalah integral 0 tak hingga E pangkat min ST, fungsi T-nya T kuadrat, dt. Nah, ini integral tak wajar, kita ubah limit P menuju tak hingga dari 0P. Nah, ini T kuadratnya letak di depan, E pangkat min ST kali dt. Nah, ini yang kita ubah jadi E pangkat UDU. Ya, sehingga ini terjadi limit P menuju tak hingga integral 0P T kuadrat E pangkat min ST D min ST. Sengaja kan? E pangkat UDU. E pangkat UDU. Nah, E DU ini berapa nih? Diturunkan terhadap T. Min S kali DT. Min S kali DT. Yang ada DT-nya. Jadi kelipatan min S dikali 1 per min S. Seperti tadi, sama ya. E pangkat U, ini E pangkat U DU. Sehingga ini hasilnya plus bagi min 1 per S, limit P menuju tak hingga. Nah, hati-hati nih. 0P T kuadrat kali E pangkat UDU adalah apa sih? Sama yang tadi. E pangkat UDU adalah diferensial dari E pangkat U. Ini adalah parsial, integral UdV. UdV sesuai rumusnya apa? Limit P menuju tak hingga dari UV integral VDU. Sehingga ini sama dengan min 1 per S limit P menuju tak hingga dari UV. UV-nya T kuadrat dikali E pangkat min ST agak batas 0P. Ya, 0P. Dikurangi integral 0P VDU. V-nya adalah E pangkat min ST. D dari U. U-nya adalah T kuadrat. Sudah paham ini? UV kurang integral VDU. Nah, ini pecah di dua limit. Min 1 per S kali limit ini. Limit P menuju tak hingga. Limit. Ini pangkat min. Turun ke bawah di T kuadrat per E pangkat SP. Harga batasnya 0P. Dikurang limit
P menuju tak hingga. Ya, ini limit kurang limit. Integral 0P. Ya. E pangkat min ST. Nah, turunan dari T kuadrat adalah 2T dt. Ya, 2 dt. Nah, 2-nya bisa keluar. Ya. 2-nya bisa keluar, 2-nya. T kuadrat turunnya 2T dt. Ini seperti yang tadi. Sama ya. Kita masukkan batas atas kurang batas bawah. Sehingga hasilnya Laplace T pangkat 2 adalah apa? Min 1/s dikali limit P menuju tak hingga dari apa? Kita masuk dulu batas atasnya apa? P kuadrat per E pangkat SP. Ya enggak? T-nya ganti P. T ya tadi, sorry. Ini ada salah. Ini bukan P tapi T ya. Ini ST ya. Jadi T-nya diganti P. P kuadrat per E pangkat S kali P dikurang limit kurang limit ya. Dikurang limit P menuju tak hingga dari batas bawah 0. 0 kuadrat per E pangkat S kali 0. 0 kuadrat per E pangkat S kali 0. Kemudian ini 2-nya keluar. Kurang 2 keluar. Kemudian limit. Anda tahu limit integral balikkan integral tak wajar apa tuh? Integral 0. Kok ada ini? Integral 0 dari apa? Saya hilang nih begini. Ini saya hilang ya. Kita save dulu ya. Kok bisa muncul di sini ya? Apa muncul semua nih? Oh iya muncul semua nih. Wah, ini harus kita sudah save di itu lagi sama tadi. Ini juga kita hapus. Ulang lagi. Oh, buka dulu ya, sorry. Mesti buka di desktopnya tadi ini. Nah, baru ini deh. Sudah kelihatan belum? Halo? Sudah, Pak. Udah ya. Baik. Sekarang Anda lihat hilang kan yang itunya. Itu dari pengalaman tahun yang lalu itu, semester yang lalu. Ya. Jadi ini kalau kita apa? Tadi hilang kan tadi itu. Yaitu apa? Min 1/s ya. Min 1/s dari apa? Limit dimasukkan ya. Limit P menuju tak hingga T kuadrat per E pangkat ST. Sorry ini, ST sini ya. ST. Jadi berarti P kuadrat per E pangkat SP dikurang limit P menuju tak hingga dari batas bawahnya 0 ya. 0 kuadrat per E pangkat S kali 0. 0 kuadrat per S pangkat S. E pangkat S kali 0. Dikurang. Nah, 2-nya dikeluarkan. Jadi min 2. Nah, limit dari P hingga 0P ini adalah integral tak wajar. 0 tak hingga dibalikin. E pangkat min ST kali. Nah, karena 2 ada keluar tinggal T ya. T tinggal DT. Ini yang nanti sama dengan Laplace T. Jelas ya, ini sama dengan Laplace T. Sama dengan Laplace T. Sehingga Laplace T kuadrat adalah min 1/s dari limit P menuju tak hingga dari, ini kalau kita masukkan, tak hingga pangkat 2 tak hingga. E pangkat S kali tak hingga
E pangkat tak pakai dalil hospital. Ya, dalil hospital kita turunkan, P kuadrat turunkan 2P per E pangkat SP dikali SP aksen. Tak ada P, S kali 1. SP aksen, S kali P-nya 1. S kali 1, S. Dikurang, ini 0 per E pangkat 0. Kurang 2 kali Laplace T. Ini Laplace T kuadrat sama dengan min 1/s dari ini masih dimasukkan 2 kali tak hingga per E pangkat S tak hingga. E pangkat tak hingga kali S tak hingga dengan masih tak hingga per tak hingga dalil apa nama itu? Dalil hospital yang pertama. 2P turunkan 2 kali 1, 2 per E pangkat SP diturunkan data P, S kali S pangkat 2. Ya. Dikurang 0 dibagi 1. Nah, Anda tahu Laplace T dari 1/S kuadrat enggak? Coba lihat tadi. Mana ya? Laplace T pangkat 1 adalah 1/S kuadrat. Ya. Laplace T pangkat 1 adalah 1/S kuadrat. Sehingga Laplace T pangkat 2 adalah min 1/S dari, ini hasilnya limit P menuju tak hingga dari 2 per E pangkat S kali tak hingga dikali S kuadrat dikurang 0 dikurang 2 per S kuadrat. Nah ini min 1/S dari limit P menuju tak hingga dari 2 per E pangkat tak hingga kali S kuadrat tak hingga. 0 ini hilangnya min 2 per S kuadrat. Anda tahu min 1/S dari 2 per tak hingga dalam limit adalah 0 dikurang 2 per S kuadrat. Sehingga Laplace T kuadrat Pak Bob, maaf lagi ngajar Pak Bob, sorry. Nanti saya hubungi Pak. Oke, makasih ya. Oke, jadi hasilnya adalah ini tadi min kali min plus 1 kali 2 2 per S pangkat. Nah, pangkat 1 kali pangkat 2 berapa? Pangkat 3. Ini. Sampai sini jelas nih. Baru 3 ini kita cari universalnya. Salin ya. Sampai sini jelas. Jadi kesimpulannya apa? Nah itu. Kesimpulannya adalah Laplace T pangkat 0 atau Laplace 1 deh. Adalah tadi 1/S. Kemudian Laplace T pangkat 1 adalah 1/S kuadrat. Laplace dari T pangkat 2 adalah 2 per S pangkat 3. Nah, sekarang Anda lihat. Kalau 1 itu 0 faktorial enggak? S pangkat 1 sama S pangkat 0 tambah 1. Ya. Nah, 1 itu juga 1 faktorial. Sama ya. Karena 0 faktorial sama 1 faktorial 1 nih. S pangkat 2 sama enggak S pangkat 1 tambah 1. 2 itu sama enggak 2 kali 1? 2 kali 1 per S pangkat 2 plus 1. 2 kali 1, 2 faktorial per S pangkat 2 plus 1. Coba Anda lihat. Kalau ini 0 faktorial, ini S pangkat 0 plus 1. Ini T pangkat 1, ini berarti 1 faktorial, S pangkat 1 plus 1. Kalau ini T pangkat 2, N-nya 2, ini adalah 2 faktorial per S pangkat 2 plus 1. Coba, yang saya lingkari itu adalah N-nya. Jadi kesimpulannya, kalau Laplace dari T pangkat N adalah apa? Nah, yang saya lingkar itu N tadi. N faktorial per S pangkat N plus 1. Ditebutilah rumus yang pertama tadi. Halo? Jelas sampai sini? Halo? Halo? Sampai sini ya jelas Pak. Cukup jelas? Datang dari mana? Ya?
Paham ya saya? Yang ini, yang saya lingkar ini kan, ini kalau N-nya 0, 0. Kalau ini N-nya 1, 1. Betul nggak? Kalau N-nya 2, 2. 2 itu ganti N, ya N semua kan. N faktorial per S pangkat N plus 1. Nah, ini yang pertama, yang 1A-nya. 1B ini adalah Laplace T pangkat N adalah N faktorial, gamma N plus 1, gamma N plus 1 per S pangkat N plus 1. Nah, ini rumus gamma. Ya, rumus gamma. Rumus gamma adalah gamma N adalah integral 0 hingga X pangkat N, E pangkat min X. Bentar ya. Gamma itu ini sudah. Oh ya. Gamma N adalah E pangkat min X. Jadi mirip begitu ya. Kalau tidak kan E pangkat min T-nya E pangkat min X. X pangkat N min 1 dx. Nah, kita kan mau jadikan E pangkat min ST ya. E pangkat min X itu identik dengan ya E pangkat min ST. Berarti apa tuh? Berarti X sama dengan ST enggak? Berarti misalkan X sama dengan ST. Maka dx per dt apa? S kali 1. Enak, terhadap T. S kali 1. Sehingga berapa dx? Berapa dx? Silang ya. S kali dt. Ini jelas nih. Halo, yang kita misalkan X dengan ST kan. Min X, min ST. Ya. Sehingga kita ganti nih. Nah, sebelumnya kita ganti dulu. Gamma N plus 1 apa? Kan butuh N plus 1 ya. Gamma N plus 1 adalah integral 0 hingga ya. Hingga E pangkat min X diganti ST, X diganti ST, ST kali E pangkat min N-nya diganti N-nya diganti dengan ini tadi N kan. Kalau ini N plus 1 berarti ini N plus 1 kurang 1 kali dx. Dx-nya adalah S kali dt. Jelas ini? Halo? Halo? N-nya diganti N plus 1. N diganti N plus 1 ini. Oke? Sehingga gamma N plus 1 sama dengan apa? 0 tak hingga E pangkat min ST. Ini coret ini kan. Ini 1 kurang 1. 0 tinggal N. Berarti ini S pangkat N kali T pangkat N. Kali S kali dt. Nah, dt. S pangkat N kali S apa? S pangkat N kali S pangkat 1. Hasilnya apa? S pangkat N plus 1 enggak? S pangkat N kali S pangkat 1 adalah S pangkat N plus 1. Jadi bisa keluar ya. Ini keluar. S pangkat N plus 1 bisa keluar. Kali integral 0 tak hingga E pangkat min ST kali T pangkat N kali dt. Sehingga ini gamma N plus 1 itu sama dengan S pangkat N plus 1 kali. Nah ini rumus. Integral 0 tak hingga E pangkat N kali fungsi T dt adalah Laplace dari ini. Laplace dari T pangkat N. Dengan demikian, Laplace T pangkat N adalah gamma N plus 1 dibagi S pangkat N plus 1. Inilah rumus yang 1B-nya lah kita sebutin. Ada 2 kan? Halo, sudah terbuti? Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Halo?
Oke? Nah, mungkin contoh saya kasih ya, sekalian ya. Contohnya apa? Laplace dari T pangkat 4 berapa? Nah, rumusnya kan Laplace T pangkat N adalah N faktorial nih, N bulat, bilangan cacah, yaitu S pangkat N plus 1. Jadi sini 4 faktorial per S pangkat N plus 1. 4 plus 1. Hasilnya 4 faktorial adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 per S pangkat 5. Hasilnya apa nih? 12 kali 2, 24 ya? Ya kan? 6 kan Pak ya? Per S pangkat 5. Inilah Laplace T pangkat 4 dan seterusnya. Sudah jelas? Kalau yang itu misalnya akar T berapa? Laplace akar T adalah Laplace di T pangkat setengah. Nak? Halo? Akar T itu kan T pangkat setengah. Ini N-nya pecahan. Berarti ini adalah pakai gamma. Gamma, apa tadi? Gamma N plus 1. Ingat tadi? Ini baru rumusnya tadi ini. Yang sebelumnya. Gamma N plus 1 per S pangkat N plus 1. Gamma N plus 1 per S pangkat N plus 1. Sehingga hasilnya gamma N plus 1 ini N-nya. N gamma N. N gamma N. Ingat ya. Gamma N plus 1 itu adalah N gamma N. Untuk pecahan. Kalau yang bulat N faktorial ya. Per S pangkat 1/2. Sama dengan apa? Setengah kali, oh ya, gamma setengah akar pi itu ketentuan ya. Per, ini akar pi ya. Per S pangkat 1/2. Itu S akar setengah. S pangkat 1 kali S pangkat setengah enggak? Kalau ini jangan langsung. Ya ini akar ini S pangkat 1 kali S pangkat setengah. Sehingga hasilnya adalah setengah akar pi per S akar S. Atau duanya tak di bawah ya. Akar pi per 2 S akar S. Jelas ini contoh yang N-nya bilangan cacah termasuk bulat dalamnya. Bulat positif ya. Termasuk 0, itu disebut bilangan cacah. Dan ini N-nya adalah pecahan. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Hati-hati yang modelnya kalau gamanya misalnya 2,5, bagaimana tuh mencarinya? Dipecah dulu. Ya, gamma 2,5 itu berapa tambah 1? 1,5 kan? Ya enggak? 1,5. 1,5 tambah 1. Itu sama dengan N gamma N. N gamma N. 1,5 dibulat 3/2. Gamma dari, kemudian 1,5 adalah berapa tambah 1? 1,5 tambah 1. 3/2 kali, ini N-nya setengah ya. N-nya setengah. N plus 1. Rumusnya apa? N gamma N. N gamma N. Hasilnya 3/2 kali, 3/2 setengah boleh langsung berapa? 3/2 kali setengah, 3 ke 1, 2 kali 2, 4, 3/4, gamma setengah. Gamma setengah adalah akar pi. Udah, selesai. Itu cari hitungnya. Ya ini di luar, ini tadi ya, ini untuk supaya tahu aja. Kita save dulu. Sampai sini, jelas? Halo? Kok? Paham ke sini? Halo? Paham. Nah, sudah paham? Kita masuk yang kedua lagi sekarang. Mengapa yang kedua ya? Laplace dari E pangkat AT kok hasilnya adalah 1/S min A. Why? Mengapa? Nah, kita mulai. Laplace dari E pangkat AT adalah integral 0 tak hingga E pangkat min ST kali E pangkat AT
dt. Ya nak, ini kan fungsinya ini yang. Nah, ini sama dengan apa? 0 tak hingga. Kalau E sama E, pangkatnya di jumlah enggak? Min ST tambah AT, betul enggak? dt. Sama? Halo? Terus ini 0 tak hingga. E pangkat dikeluarkan minnya, dikeluarkan T-nya. Apa sini? Dikeluarkan minnya, tinggal sini min dan T. Minnya keluarkan, T keluarkan, tinggal nih S min A. Nah, coba kalikan nih. Kalau dikali ini min S kali T min ST. Min kali min A plus AT kali T plus AT. Cocok nggak? Plus A kali T plus AT. Nah, bentuknya E pangkat U. Ini E pangkat U DU. Sengaja ya. Oh ya, ini integral tak wajar ya. E pangkat U DU. Integral tak wajar ya. Jadi kita pakai limit P menuju tak hingga dari 0P. Terus ini E pangkat min S min A kali T. D dari min dari S min A dari T. Nah, turunannya berapa? Terhadap T. Min A pengalinya. T turunan 1 dt. Oh, ini sama dengannya dihapus dulu. Oke. Jadi karena ini E pangkat UDU, ini E pangkat UDU, sehingga ini turunannya min dan kurung S min A, T turunannya 1 dt. 1 itu sih. Terus yang ada sini kan dt saja. Terjadi kelipatan nih. Berarti ini kali seper min S min A. Ya. Sehingga ini hasilnya apa? Min seper S min A. Ya. Min seper S min A. Nah, sesuai rumus ini adalah limit P menuju tak hingga dari integral E pangkat UDU adalah E pangkat U. E pangkat U. Agar batasnya 0P. Itu ya. Nah, ini min seper S min A. Ini pecah biar dulu. Limit P menuju tak hingga. Ini supaya min hilang. Ini min ini. Supaya hilang turun ke bawah. Seper E pangkat S min A kali T. Agar batas 0P. Ya nak? Halo? Jelas ini? Nah, kemudian dimasukkan nih. Ya, dimasukkan dah P-nya di sini ya. Dimasukkan. Sehingga terjadi Laplace E pangkat AT sama dengan apa? Min seper S min A. Nah, ini kita masukkan. Yang kita ganti T-nya. Jadi ini limit kurang limit ya. Jadi limit P menuju tak hingga dari apa? Seper E pangkat S min A kali P dikurangi limit P menuju tak hingga seper E pangkat S min A kali 0. Ya, P dan 0. Sehingga hasilnya min seper S min A kali. Nah, ini kalau kita masukkan hasilnya apa nih? Limit P menuju tak hingga dari apa? Seper E pangkat S kurang A kali tak hingga. Gitu ya. Dikurang limit P menuju tak hingga dari seper E pangkat S kurang A kali 0, E pangkat 0. E pangkat 0 1 ya. Jadi ini min seper S min A kali ini limit P menuju tak hingga dari seper E pangkat tak hingga kan. Ini hasilnya 0 kan. Dikurang ini 1/1. Ini kan 1 nih. E pangkat 0 1. Limit hilang ya kan.
limit konstan. Jadi seper S min A kali ini sepertiga dalam limit perjanjian 0 dikurang 1. Jadi hasilnya apa? Min 1 kali min seper S min A adalah seper S min A. Ini yang Laplace dari E pangkat AT. Ditebutilah kalau Laplace E pangkat AT adalah seper S min A. Sudah jelas sampai sini? Halo? Cukup jelas sampai sini? Jelas, Pak. Oke. Sekarang saya absen ya. Sekarang. Oh, ini udah mati ya. Kalau gitu topik tadi Ya. sudah ini ya. Apa ya? Sudah absen yang sebelumnya ya. Gimana? Yang sebelum tadi sudah absen sudah. Pakai komputer lain tadi. Nah, sudah. Yang nggak hadir yang tadi udah, yang ini sekarang ini saya mau absen dulu. Lihat. Bentar ya. Oke, tenang. Wah, tuh. Bang lagi deh. Ada pertanyaan nggak ke sini? Halo? Oke, yang kedua. Baik, kita absen ya. Frederick ada tadi ya, Frederick ada. Fobescan ada, saya lihat tadi. Jason ada. Vito ada. Elizabeth? Halo? Ada, Pak. Oh, nggak bisa nih. Oh ya. Ada ya. Alexandra? Ada, Pak. Ada. Ada, Pak. Ya. Alexander? Bellamy? Alexander? Alexander? Nggak ada ya? Jason? Ada Wang Pak, ada aku ya. Oh, ada. Hadir, Pak. Tiara? Yasmin? Tadi saya ada. Rai? Aditya Hadir. Jaya? Rai? Ada Rai? Nggak ada. Ken? Nicodemus Poa? Pak. Ya. Hadir, Pak. Ada. Sherin? Apa nih? Sherin Euni. Hadir, Ada? Pak. Hadir. Ini Priscilla Mendika. Dena ada tadi. Caroline? Ada, Pak. Ada. Ada, Pak. Ya. Ini bahannya hari ini kita udah masuk ke transformasi Laplace ya. Transformasi Laplace. Dengan pembuktian rumus dasar ya. Rumus dasarnya. Jadi baru sampai 2 ya. Nomor 1 dan nomor 2. Ya, nomor 1 nomor 2 baru 2 atau 3 ada 6 kan? Oke. Oke. Oh ya, season log. Oke. Kita selesai berarti ini sudah ini. Ini nanti saya kirim bentar lagi ya. Mohon di stop apa ya?
Di stop. Baik, kita lanjutkan minggu depan ya. Oke, kita live bersama. Sampai jumpa minggu depan. Nanti materinya saya kirim juga ya, sama yang hari ini juga, yang PowerPoint. Makasih, Pak. Oke, sampai jumpa minggu depan. See you next week. Makasih, Pak. Makasih, Oke, Pak. sama-sama.